Walau kabar-kabari tidak mengaduk-aduk Singapura bersama Elva Syurya, mungkin Anda juga tidak tahu bahwa di sana ada perempuan Indonesia yang menjadi penyanyi atau pemain opera. Namanya Lucrecia Pereira. Dialah yang tanpa gembar-gembor telah go internasional. Tadinya mau sekolah, terus ada keterusan ikut-ikutan opera-opera gitu deh. Ikut-ikut nyanyi. Sejak kecil, Lucrecia sudah suka menyanyi. Mungkin nurun dari mamanya yang dulu penyanyi di... Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu. Tayangan yang kami rancang untuk Anda pada sore hari libur ini. Berikut ini Alfiansyah alias Komeng. Bahwa hidup ini berat, ia pernah merasakannya. Dan nasib baik memang tak tertebak datangnya ketika Komeng jadi orang terkenal. Buat Komeng, rejeki bukan datang dari nama bagus. Buktinya, rejeki baru datang justru setelah ia meninggalkan nama aslinya yang terdengar lebih manis. Alfiansyah. Itu memang dari dulu kalau soal panggilan dari zamannya masih nongkrong paling banyak nama saya. Mulai dari orang manggil si Simon, orang manggil si Romus, orang manggil si Cemong, orang manggil siapa banyak deh. Sampai kadang-kadang pernah teman mau jemput ke rumah tuh, "Bu, ada Cemong, Bu." Ya nggak ada anak ibu yang namanya Cemong, ada pantat dangdang no Cemong gitu. Pernah kayak gitu. Nah akhirnya sampai waktu akhirnya muncul nama Komeng waktu itu di Radio SK. Mau kemana Bu? Jalan Bu. Mau ke pasar Bu. Tapi tahukah Anda, keberuntungan yang membuat Komeng jadi kondang seperti sekarang juga berkait dengan kebandelan masa kecil laki-laki kelahiran Jakarta 25 Agustus 1970 ini. Tahu kalau kata emak aneh sih katanya bandel. Sampai aneh kalau main nongkrong udah paling hobi. Sekolah udah paling males. Yang namanya sekolah aja berapa sekolahan yang udah aneh masukin. Itu jadi ya enak sih. SMA aja ada kali 4 sekolahan gitu kan. Pokoknya sampai sini ada yang memang aneh rapot aneh udah nggak muat. Ini rapot jelek tuh dari soal alfa. Dari soal masuk dan tidaknya gitu. Aneh mau jalan nih sekolah nih mau jalan. Ada tukang apa kayak tukang obat bisa nggak sekolah jongkok situ. Bisa sampai sore gitu. Masa sih orang tua nggak tahu kalau anaknya suka bolos? Nggak tahu kali ya kadang-kadang kayak macam zaman sekolah aja aneh bisa nyuruh Kang Becak ngambil rapot. Aneh bawa beliin aja ke meja. Ya dulu kan paling ada meja yang 5.000 pakein. Mas, nih ambil rapot gue. Oh saya nggak bisa, ini pakai nih. Dia ntar baju buat lo gue kasih lagi. Udah belagak di depan wali kelas. Kamu belajar malas ya. Kok nih ngomongnya Betawi yang ininya Jawi nih kata gue. Enggak nih om saya nangis ya. Dengan kesuksesan sekarang, apa hasilnya, Meng? Kalau Mercy baru gagangnya doang. Tidak pantas membicarakan itu di depan masyarakat yang sekarang lagi bingung ya. Kita bicarakan. Ya adalah pokoknya nggak cuma dapat yang itu, istri juga dapat gitu kan. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu. Dan berikut ini simaklah sajian yang telah kami pilih. Bagaimana pasangan pembawa acara menyesuaikan diri satu sama lain? Ada yang penyesuaiannya langsung di panggung atau di depan kamera televisi, ada pula yang melalui proses terlebih dulu. Pasangan Nico Siahaan dan Tamara Geraldine beruntung karena sebelumnya pernah tampil bersama di sebuah acara. Selanjutnya di acara lain pada waktu dan tempat berbeda, mereka tinggal menyesuaikan diri. Iya, kita apa sih? Ini tidak seperti biasanya. Ketemu Nico Siahaan yang Batak, Tamara yang juga Batak kali ini terasa tidak banyak bicara. Kalian ngerasa nggak gue agak pendiam? Kalau di Batak gitu, kalau yang laki lagi ngomong, yang perempuan mesti diam. Jadi aku agak pendiam langsung kan. Kesal aku, berubah karakterku kan. Kesal kali nih. Pemirsa, wawancara ini memang menyinggung-nyinggung tentang Batak. Setidaknya di belakang panggung, Nico dan Tamara berbicara dalam bahasa Batak ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk tampil bersama sebagai pembawa acara. Jadi ini sudah pernah dicoba sebelumnya ya, dalam sebuah ajang, kalau tidak salah apa tadi, Panasonic Award itu ya, Panasonic Award ya. Jadi sudah pernah dicoba dan kita ternyata nyeklek ya, nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin kalau kita nih di belakang panggung, kalau menemui kesulitan,
suka langsung dibahas pakai bahasa kita. Ya. Nah, itu enak. Bahasa mereka adalah bahasa Batak sebagaimana darah mereka. Kalau orang kan ngomong pakai bahasa Inggris di belakang panggung udah tahu, gak asik. Pakai bahasa Sunda banyak orangnya kan. Tapi kalau yang pakai bahasa Batak bener-bener yang harus dari Tapanuli yang tahu ya kan. Dan itu kalau kita lagi berbahasa itu tiba-tiba banyak sekali alis-alis heran gitu yang terangkat gitu. Ayai gitu kan ya. Cuma kita yang tahu. Sesekali bahasa Batak itu juga mereka bawa ke panggung. Tapi kalau kita lanjutin lebih jauh lagi malah menjadi apa ya? Takutnya jadi bumerang buat kita karena nggak semua orang ngerti kan. Lagi pula, Niko dan Tamara tidak menguasai sampai sekulit-kulitnya bahasa leluhur tersebut. Bahasa yang kita ketahui ini masih waduh bahasanya masih cetek banget ya kan. Tapi lumayan lah. Main lah. Mulu sautik-sautik boido. Sebagai profesional, Niko dan Tamara masing-masing siap bekerja sama dengan pembawa acara lain yang sudah mereka kenal. Tapi kalau harus tampil di depan orang Batak sendiri, mereka lebih suka berdua. Nick, MC sama siapa? Sama Tamara. Terasa lebih ringan. Betul, karena sudah sehati. Bedanya kalau misalnya MC yang acara memang acara keluarga itu tidak dibayar. Nah, kalau yang ini kami cari nafkah lah. Tolonglah sian tambunan nih kan ya. Seringkali kami nggak dibayar di situ kan. Jangan dulu. Mereka mau kasih. Oh, Cuman kita, kita ya menolak. kita menolak. I'm sorry, pomparan di siahan sama Tambunan. tambunan. Pemirsa, itulah persahabatan Niko Siahaan dan Tamara Geraldine. Mengikuti mereka rasanya kita gembira terus. Karnetmu habis nanti. Nggak pernah terpikirkan ke Nabi. Nggak pernah ya. Baru kali nih. Ratingnya berapa nih? Hah? Ini dong, ini. Tidak ada kabar yang tidak kami kabari. Kami adalah kabar-kabari. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar-Kabari spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini seorang penyanyi berambut panjang dan ikal. Namanya Lucrecia Pereira. Ia tinggal di Singapura sebagai pemain opera. Kalau Kabar-Kabari tidak mengaduk-aduk Singapura bersama Elva Seshuria, mungkin Anda juga tidak tahu bahwa di sana ada perempuan Indonesia yang menjadi penyanyi atau pemain opera. Namanya Lucrecia Pereira. Dialah yang tanpa gembar-gembor telah go internasional. Tadinya mau sekolah terus akhirnya keterusan ikut-ikutan opera-opera gitu deh. Ikut-ikut nyanyi. Sejak kecil, Lucrecia sudah suka menyanyi. Mungkin nurun dari mamanya yang dulu penyanyi di Malang, Jawa Timur. Remaja, ia ikut cipta pesona bintang di televisi dan juga bergabung dengan kelompok Batavia Reggae yang sempat membuat 2 album. Tapi kedua orang tuanya menginginkan sulung dari 2 putrinya ini sekolah dulu. Itu sebabnya 6 tahun yang lalu Lucrecia terbang ke Singapura untuk memperdalam ilmu komunikasi. Sampai di Singapura ada beberapa tawaran dari teman-teman yang dengan tanpa sadar saya suka nyanyi sendiri depan mereka. Akhirnya bilang, "Wah, kenapa kamu nggak coba ikut audition?" Katanya ada opera di sini, musical. Dia bilang, ya udah saya coba dari teman-teman gitu. Terus masuk, udah gitu dari situ terus deh ikut-ikut opera manggung terus sampai. Dengar juga ceritanya tentang audisi. Wah, aduh. Pertama, ya namanya musical pasti yang saya pikir saya disuruh nyanyi. Tentunya enggak. Pertama kali yang disuruh saya disuruh teriak dulu. Percaya atau tidak. Disuruh acting dulu pertama. Seberapa jauh pendalaman soal acting, dia bilang. Saya terus terang yang nggak tahu sama sekali. Belum pernah acting. Cuma saya bisa nyanyi, saya bilang gitu. Terus dia tahu saya orang Indonesia, oh pasti bisa nari ya, nari Bali. Gitu. Ya udah, saya ikut deh, suruh nari sedikit. Udah dari situ suruh lari selama 45 menit. Dilihat ketahanan tubuhnya, katanya gitu. Ya udah lari lah, ngos-ngosan juga sih. Baru terakhir saya disuruh nyanyi. Ia digembleng bersama 150 anggota yang kebanyakan berasal dari Australia dan Filipina. Dalam karirnya, sudah 12 judul opera yang ia ikuti dan kebanyakan adalah drama. Setiap kali opera yang saya main tuh saya selalu jadi peran antagonis. Selalu. Wah, nggak tahu kenapa. Rambut kali. Rambutnya yang keriting asli memang unik dan sensual. Waktu itu pernah lurusin ya, berapa tahun yang lalu. Ya ampun. Cuma tahan 1 hari aja.
selanjutnya kembali seperti semula. Keputusannya berhenti sebagai penyanyi opera bertepatan dengan pertemuannya dengan Elva Sessioria beberapa bulan lalu yang menurut Lucresia merupakan anugerah. Yang saya tahu itu orang yang profesional banget. Orang